Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat semua teman-temanku di Indonesia ataupun Malaysia. Ya, kita tahu sekarang sering hujan, ya. Ada banjir di Indonesia dan juga di Malaysia. Ya, kalau aku baca termasuk di Johor dan cukup parah nampaknya bahkan sampai ada korban kalau aku tak silap ya banjir di Malaysia itu. Ya, jadi semoga orang-orang semua sehat, waspada dan tak berlarut-larut ya, banjirnya cepat reda dan cepat recovery buat semuanya. Pokoknya jaga kesehatan lah untuk semua ya. Karena nampaknya memang, karena aku lihat tadi di updatean story temanku di Johor itu memang lagi surut ya, semoga surut benar-benar dan dangkal. Dia bilang bahwa akan membantu saudaranya untuk meninggalkan rumah ya, untuk mengungsi sementara gitu, atau di camp penampungan lah macam itu kalau aku tak silap ya. Ya, jadi sekali lagi waspada teman-teman, semoga sehat-sehat semua dan tetap waspada. Oke, di kesempatan kali ini kita akan kembali cakap progres putar Liga Super Malaysia yang mana sudah memasuki pekan kedua, di mana semalam Selangor ya menunjukkan kedikjayaannya di bawah Tan Chen Ho dengan skor yang sangat meyakinkan melawan klub yang di pekan pertama mendapatkan 3 mata, mengalahkan Kelantan itu disikat habis dengan skor 0-5 ya. Sehingga ini membuat persaingan Liga Super sampai pekan kedua ini sangat ramai. Peringkat pertama Sabah yang juga menang sangat telak di pekan kedua. Kemudian Selangor naik ke peringkat kedua sama dengan 6 mata. Kemudian JDT harus turun di peringkat ketiga dan Kedah di peringkat 4. Nah, ini adalah 4 tim yang cukup meyakinkan ya di 2 laga awal. Ya, walaupun kita tak boleh simpulkan dari 2 laga awal, tetapi memang ini cukup menarik. Dan kalau aku baca juga, baca-baca artikel ya, ternyata juga animo ya untuk penyokong bola sepak Malaysia datang ke stadion ataupun stadium ini juga meningkat dan cukup baik datanya. Misalnya kalau aku baca di flashsukan.com, di perlawanan pertama itu kurang lebih 80.000 penyokong yang hadir langsung ke stadium. Nah, di pekan kedua terjadi penurunan tapi masih di angka 71.149 penyokong yang hadir di venue berbeda. Dan aku tengok sendiri memang ketika laga Kedah melawan Terengganu itu juga sangat banyak yang hadir ya, 21.700. Nah, itu adalah kehadiran tertinggi. Kemudian di pekan kedua Sabah juga 12.000 penyokong yang hadir. Jadi menarik lah. Ini semoga ini terus dan membuat gairah bola sepak Malaysia itu kembali lagi, karena ya kita masih tengok lah beberapa perlawanan stadiumnya itu sepi ya, sepi banget malahan ya. Semoga ini benar-benar meningkat. Nah, dengan hasil Liga Super pekan kedua ya, ini bahkan ada yang sampai membuat kalimat ataupun statement bahwa Sabah kini setanding dengan JDT, yaitu juru latih dari tim yang sudah dikalahkan oleh JDT ya. Ini didapatkan dari makanbola.com ya. Sabah kini standing dengan Johor Darul Ta'zim. Thomas Truca, ketua jurulatih Kelantan United FC, Thomas Truca menyifatkan pasukan Sabah kini berada pada satu tahap yang mampu menyaingi kekuatan juara bertahan Liga Super Johor Darul Ta'zim. Beliau melihat pasukan yang dibimbing oleh Datuk Ong Kim Si berjaya menampilkan persembahan yang amat baik tatkala membenam cabaran pasukan dengan keputusan 3-1. Katanya para penyokong sudah tentu menanti aksi antara pasukan Sabah dan JDT. Bagi saya hanya Sabah FC yang mampu bersaing dengan JDT. Ya, sudah berada pada tahap itu. Dan tentu pertemuan JDT dengan Sabah nanti sesuatu yang menarik. Berbanding Selangor, Kedah, Terengganu, Pahang, dan lain-lain, saya pikir Sabah sekarang pada tahap teratas top level. Katanya kepada Arena Metro. Nah, jangan lupa ya, Pahang juga mendapatkan kemenangan yang telak ya, di bawah juru latih dari Singapura ya, Fandi Ahmad ya. Namun begitu Truca merasa kecewa karena Kelantan United masih tidak berjaya mengutip 3 mata pertama musim ini setelah tumpah 1-0 ke atas Selangor tempo hari. Skuad Sang Badak menewaskan Kelantan United 3-1 hasil jaringan Darren Low, Pak Taesu dan juga Telmo Kastanheira. Manakala sepakan percuma Indra Putra memberikan gol sagu hati untuk pasukan pelawat pada menit ke-92. Nah, bagaimana orang setuju apakah memang level Sabah dari 2 perlawanan ini sudah
sama dengan Johor Darul Ta'zim ya, ataupun setanding dengan JDT. Nah, menurut orang seperti apa, tulis di kolom komentar. Tapi menurut aku ya memang ya ini masih terlalu dini ya untuk memberikan statement macam itu ya. Tetapi paling gampang untuk mengerti ya tentu ketika laga Sabah dan JDT ini memang akan bertemu. Nah, aku tak tahu, kita coba tengok dulu ya. Sabah versus JDT ini akan berlangsung kapan untuk musim 2023 ini. Nah, untuk Sabah ini akan berlangsung di 31 Maret dan JDT akan tuan rumah terlebih dahulu ya. Ini menarik ya untuk melihat. Pertanyaannya apakah kedepannya juga konsistensi Sabah akan terus terjadi ya. Itu yang paling penting sebenarnya untuk Sabah. Tapi yang menarik karena ada 4 tim yang sekarang sama-sama memiliki 6 mata dan kelihatannya cukup meyakinkan ya untuk terus membayangi Johor Darul Ta'zim. Nah, selepas laga kedua Liga Super di mana JDT juga menang telak 3-0 di kandang Kuala Lumpur City FC, kemudian Selangor juga laga away-nya menang 0-5. Nah, ini salah satu bekas juru latih dari Selangor ini memberikan statement bahwa berani bayar mahal untuk tonton Arif Aiman dan juga Faisal Halim, yang mana ini mungkin dua player yang sangat punya nilai tinggi ya di bola sepak Malaysia. Ini didatangkan dari makanbola.com, dari Nick Faris yang nulis, "Saya sanggup bayar tiket mahal lihat Arif Aiman dan Faisal Halim beraksi." Satya Nathan, bekas ketua juru latih Selangor FC, Satya Nathan secara terbuka sanggup membayar harga tiket yang begitu mahal semata-mata mau melihat bintang sensasi Johor Darul Ta'zim, Arif Aiman Hanafi beraksi. Beliau yang mengulas lanjut berkenaan kemenangan besar 5-0 Selangor ke atas Kuching City di gelanggang lawan itu menyatakan bahwa Faisal Halim dan juga Arif Aiman merupakan antara pemain yang wajar dijadikan contoh. Revolusi dalam permainan Faisal juga pernah disebutkan oleh Satya Nathan. Sebelum ini tatkala beliau menyifatkan bahwa Selangor beruntung untuk mendapatkan hikmatnya. Hal ini terbukti apabila Dara Giant berjaya melakar kemenangan kedua berturut-turut sambil impak pemain berusia 25 tahun itu terus ditagih oleh Tan Chen Ho. Katanya terdapat beberapa pemain yang sememangnya sedang berkembang maju. Saya sanggup bayar tiket kalau 50 ringgit Malaysia sekalipun untuk melihat Faisal Halim beraksi. Perkara ini sama juga dengan Arif Aiman. Saya sanggup bayar tiket mahal untuk melihat beliau beraksi, jelasnya kepada Astro Arena. Faisal memainkan peranan yang cukup penting apabila menyumbang 2 bantuan gol, sementara Arif Aiman meledak 1 gol ketika membantu JDT menewaskan KL City. Selangor akan berdepan Sri Pahang di Kelana Jaya, manakala JDT akan berkunjung ke Parawi bertemu Negeri Sembilan. Ini pertandingan yang menarik ya, karena akan diuji Selangor konsistensinya melawan Sri Pahang, sedangkan JDT akan berkunjung ke Negeri Sembilan. Nah, ini juga akan menyedot banyak penyokong yang hadir ya, 2 laga ini. Nah, yang menarik ini, Faisal Halim tadi disampaikan memang tidak cetak jaringan di perlawanan kedua, tetapi kontribusi Faisal Halim ya kalau aku tengok dari highlight-nya itu memang cukup meyakinkan untuk dari Terengganu. Jadi tidak semata-mata bawa bola ya, tapi bagaimana kontribusinya ya, 2 jaringannya itu kontribusi dari Faisal Halim juga ya antaranya. Yang menarik ya, dan kita coba tengok kapan JDT akan bertemu dengan Selangor ya. JDT bertemu Selangor paling dekat itu tanggal 17 Maret ya. Jadi bentar lagi Selangor akan bertemu Johor Darul Ta'zim. Faisal Halim akan bertemu Arif Aiman ya. Muhairi Ajmal akan bertemu dengan Nathanael Hongwan. Ini menarik ya untuk kita simak seperti apa nanti hasilnya. Nah itu, dan aku harap sih sebagai penyokong bola sepak Malaysia ya, khususnya memang aku mengikuti banyak seputar Johor Darul Ta'zim ya. Tetapi ketika yang lainnya itu memang terus konsisten, ini makin membuat Liga Super Malaysia ini rame ataupun seru untuk selalu diikuti ya, seperti itu. Nah mungkin itu ya, sekali lagi yang sedang berduka karena terjadi musibah banjir dan segala macam, semoga diberi kekuatan dan cepat recovery ya, semoga tak terjadi banjir lagi. Dan sehat-sehat semua pokoknya teman-teman di sana ya. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.